2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Diki Octavian dengan NIM 20113688. Ya, untuk tugas wawancara KAP sebagai tugas akhir. Di sini saya bersama dengan Pak Jam. Saya Muammar. Gimana Pak kabar hari ini, sehat? Alhamdulillah baik Mas. Ya, tanpa berlama-lama ya, saya mau menanyakan Pak, Bapak kan punya budidaya Ya, udah berapa lama sih Bapak ini sebagai pengusaha budidaya ikan? kalau budidaya ikan kurang lebih, kalau mulai seriusnya kan dulu awal-awal kan cuman iseng breeding saja, terus akhirnya malah keseriusan langsung ya jadinya besar kayak gini ya, kurang lebih 3 tahunan lah Mas. Berarti malah keterusan sampai sekarang. Iya, ya? awalnya juga nggak sengaja karena ada ikan yang bertelur malah kelanjutan sampai sekarang. Untuk jenis ikannya itu di tempat Bapak sekarang udah apa saja jenis ikan? Kalau jenis ikan awal budidaya itu cuman satu, cuman pelati, tapi makin kesini ya nambah, ada gapi, ada ya ikan-ikan kecil lainnya pokoknya ya. Berarti budidaya Bapak ini sekelas apa ya? Ikan hias? Ya, Apa ikan konsumsi? lebih ke ikan hias, bukan yang konsumsi. Atau ikan hias pun juga yang kecil-kecil, bukan yang ikan hias predator atau apa itu. Untuk pemasaran Bapak sendiri itu bagaimana Pak? Kalau pemasaran awal-awal dulu sebelum pandemi ya dari nyetor ke toko gitu-gitu, tapi karena sekarang pandemi terus sekarang udah mulai reda ya, sekarang ya online dari Facebook, Instagram semuanya dicoba, terus sekarang udah mulai reda ya kembali lagi ke toko-toko, toko ikan kecil, ke pasar ikan lah ya, semuanya lah dicoba. Untuk perawatan Pak, kadang kan ada yang merasa kesulitan. Nah, untuk perawatan di budidaya Bapak ini bagaimana jenis perawatan? Kalau perawatan sih, kalau jenis ikan ya kayak pelati, gupi gitu lebih mudah sih mesti ketimbang ikan lain ya. Cuman ya kalau orang-orang bilang kan kalau pelihara ikan itu pelihara air gitu. Pelihara air ya kita harus jaga airnya, kita ya minimal kita cek pH atau apa, TDS atau apa ya, itu aja. Sering juga kalau kan ini skalanya kolam ya Mas. Kalau kolam ya ada aliran air terus lah yang penting. Intinya air wajib mengalir. Iya, biar ganti, biar refresh gitu airnya, nggak mandek, air mandek gitu. Ini kan apa ya, di pembudidayaan ini kan tentu ada proses pemijahan. Nah, untuk pemijahan sendiri bagaimana prosesnya? Kalau pemijahan ya pertama kita cari induknya dulu, kita pilih usia ya kurang lebih ya 5 bulan 6 bulan lah. Terus kalau ikan-ikan pelati, ikan gupi itu kan kalau betina itu bisa sekali membuahi bisa 2-3 kali beranak, ya tergantung jenisnya juga. Nah itu ya paling kita sediakan wadah sendiri, terus kita jantannya itu cuma 1, tapi betinanya lebih dari 2, misal 3 atau 4 gitu. Terus kalau kira-kira udah membuahi lah, itu kita pindahkan betinanya, soalnya kan kalau enggak dimakan yang jantan gitu. Sama ya ditunggu aja, kira-kira ya
3 minggu lah itu pasti kalau udah beranak pertama ndak lama pasti hamil lagi gitu, beranak lagi ya mungkin 2-3 kali lah, sekiranya 3-4 minggu lah. Berarti cepet ya Pak? Iya cepet, emang cepet itu ikannya. Ada apa ya? Adakah kesulitan untuk pemijahan itu sendiri? Biasanya kan kalau orang awam itu mijah kadang nggak jadi. Nah, itu faktornya apa? Faktornya sih biasanya kesiapan ikannya sih. Kita harus tahu, kalau biasanya kan pertama digabung semua ya. Biasanya ada yang ngejar atau ada yang apa, itu biasanya langsung dipisah, kita sendirikan ke wadah. Biasanya gitu indikasi dari kematangan jantan betina sih. Harus pintar-pintar milih lah gitu. Intinya dari umur, dari ya umur sih, jantan rata-rata sama umur betina. ya. Untuk target pasar Bapak sendiri itu targetnya ataukah dari orang-orang kaya atau ya semua orang bisa memiliki apa yang Bapak budidayakan, bisa beli. Kalau target pasar kayak nggak ada semua kalangan, tapi ya rata-rata sampai sekarang ya hobis ya anak kecil kan harganya juga terjangkau. Kalau ecer gitu, kalau toko kan mesti belinya grosir banyak gitu. Itu dari ikan tersebut paling mahal itu berapaan sih Pak? Kalau boleh tahu, ya per ekor. Iya, kalau pelati lumayan sih Mas, ada termasuk jenis. Kalau ya pelati jenis swartel kayak gitu, yang brotel gitu, bisa sampai sepasangnya bisa 500.000, 400.000 ya, tergantung jenis, balik lagi ke jenis sih. Berarti ada yang lumayan juga. Ada juga yang murah-murah, rijekan itu kayak yang jelek-jeleknya lah gitu ya, cuma kita hargai beberapa ya puluhan ribu lah, nggak sampai ratusan ribu lah. Tapi ternyata ini ya, dari ikan tersebut ada juga yang harganya lumayan. Iya lumayan. Untuk maaf Pak, menyinggung tentang omset. Itu kalau boleh tahu omset per bulan dari budidaya ikan Bapak ini berapa? Kalau omset ya bisa ya 5 juta bisa lah Mas. Itu udah sama pakan gitu lah, udah semuanya lah. Kira-kira ya 5 jutaan. Untuk biaya perawatan sama biaya ya sama keuntungan itu gimana Pak? Maksudnya lebih banyak untungnya apa harus memanage demikian rupa biar bisa untung? Ya kita juga harus milih-milih sih Mas. Kayak semisal pakan, kita nggak bisa pakai pakan yang premium terus. Nah, ya emang bagus pakan premium buat ikannya, buat warna, buat apa, buat fisiknya. Tapi ya juga kalau skalanya besar kayak kita ini kolamnya ada banyak gitu ya juga kurang juga gitu. Bisa rugi malahan gitu. Kalau perawatan yang lain ya, kalau pompa sih jarang ganti ya. Paling ya cuma bersih-bersih tok. Untuk sekarang ini jumlah ikan yang Bapak punya itu sekitar berapa biji Pak? Kalau ikan kayaknya sulit ya Mas. Kalau kolam mungkin ya, kolam baru ada 4 lah, kolam 4 itu 2 kolam buat pleti, yang lainnya campur ya, ada gupi, ada ya. Berarti kalau dicampur itu enggak saling serang itu enggak? Enggak, kalau jenis-jenis kayak gini enggak. Ya mungkin ada lah 1-2, tapi ya enggak sampai apa gitu kayak cupang, kayak predator itu enggak. Kayak cupang. Enggak mungkin ya. Untuk faktor-faktor kunci keberhasilan budidaya seperti Bapak ini, kuncinya itu apa? Kalau kuncinya itu ya yang penting tadi ya, pertama ya menyiapkan wadahnya dulu. Kalau wadahnya memadai, terus
itu kan semua enak gitu loh, mau breeding mau pembesaran gitu kan enak. Kalau yang lain indukan Mas, indukan itu kalau bisa ya pilih yang agak bagus lah atau bagus sekalian, soalnya kan itu nanti ngaruhnya ke anaknya, ke keturunannya, ke yang kita jual. Mungkin kan kita maunya kan yang bagus-bagus, harganya juga lumayan. Terus kalau pompa-pompa gitu-gitu ya harusnya milihnya yang bagus lah pokoknya. Kalau air ya sering-sering rutin dianu aja diganti atau ya itu tadi yang awal tadi pakai sistem mengalir terus itu. Sama yang lanjut kayaknya obat-obat ikan itu juga perlu. Mungkin ini yang terakhir Pak, untuk motivasi buat kaula muda yang ingin apa ya, ingin menjadi pengusaha budidaya seperti Bapak ini. Untuk motivasinya seperti apa? Semuanya yang mau budidaya ikan apapun ini, yang pertama ya sabar aja, soalnya ikan kan makhluk hidup kan kita nggak tahu mau breeding kapan siapnya, kan kita juga masih meraba-raba, kita nggak bisa apa ya, nggak bisa tahu pasti ini ikan udah siap apa belum, ikan udah mateng apa belum gitu, kita nggak tahu. Kita harus sabar aja, terus kita harus telaten juga, membersihkan alat-alatnya, terus ngasih makan juga harus telaten. Sama kalau kita juga harus telaten ngasih obat kayak gitu. Kalau kan biasanya pemula itu apa ya, yang bikin gagal itu biasanya ada yang sakit satu terus merambat ke yang lain kayak gitu kan, jatuhnya nanti matinya mati massal, nggak mati 1-2 itu, nggak mati massal malah. Nah itu biasanya yang bikin gagal sih. Ya sabar, telaten, nah itu udah itu aja sih intinya. Kuncinya itu sabar dan telaten. Ya mungkin segitu Pak yang saya bisa apa ya, intinya tanya-tanya pertanyaan dari saya ya, gitu ya. Terima kasih banyak ya, atas terima kasih waktunya. juga udah kesini, udah tanya-tanya tentang budidaya. Ya semoga yang nonton juga nanti dapat apa ya, bisa budidaya juga, bisa sukses intinya juga. ada hal positif yang bisa apa ya, diambil lah. Iya. Ya, Pak. Ya mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.